Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya dan seperti apa nanti pergerakan di minggu depan ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan perkembangan terbaru ini sebelum saya memulai analisa ya, untuk weekly analisa ataupun daily untuk khususnya di hari Senin, saya akan sedikit mereview daripada pergerakan di hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin di penutupan tadi pagi jam 4 pagi ini saya akan membahas sedikit dari terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan secara pergerakan harian, range-nya mencapai kurang lebih ya, saya ukur di sini ada $40 ya, dimana pada dasarnya pergerakan rata-rata untuk XAU/USD itu berkisaran 20 sampai dengan $30. Dan terjadi kenaikan tajam ini ketika memasuki sesi Amerika ya. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, pergerakannya memang terbatas ya. Dan saya sudah sampaikan juga di review sore, di mana ada pergerakan dari level psikologi ya di 1617.09 area bawahnya, dan level psikologi atas yaitu di 1627.85. Dan pukul 7 malam ya, tepatnya di time frame 1 jam ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, breakout wilayah level psikologi dan ditutup di atas area 1627, memberikan informasi kecondongan untuk pergerakan XAU/USD kuat naik. Dan terjadi kenaikan ini pun didorong oleh melemahnya indeks dolar ya. Terjadi pelemahan pada indeks dolar yang cukup signifikan. Selain itu juga di mana pertemuan The Fed sendiri ya, kalau kita perhatikan dan baca beberapa artikel, di mana agresifnya Powell untuk memutuskan menaikkan suku bunga kembali ya 75 basis point di pertemuan nantinya tanggal 3 November untuk hasilnya tersebut. Dan beberapa parlemen yang lain ini tidak ada yang tidak setuju dengan keputusan daripada The Fed sendiri. Nah, ini ada perdebatan di antara mereka. Dan yang terjadi, dampak yang kita lihat, respon pasar memberikan dampak informasi bahwasanya ada pelemahan ya, ada pelemahan yang sifatnya pertama agresif. Mungkin ada lunak dalam menaikkan suku bunga, baik itu 50 ataupun 75 basis point dari keputusan posisi yang saat ini masih terjadi perdebatan. Nah, ini direspon pasar yang akhirnya mendorong daripada XAU/USD ini terjadi kenaikan di hari Jumat yang cukup signifikan sampai dengan menyentuh range-nya adalah $40 dan ditutup di level harga 1656.21. Apakah nanti minggu depan akan terjadi kenaikan berlanjut atau akan terjadi penurunan ya? Kita akan lihat langsung ya di pergerakan di time frame weekly ya. Nih, kita analisa dulu di time frame weekly ya. Nah, ini posisi di time frame weekly kalau kita perhatikan pergerakan di minggu terakhir ya, di minggu kemarin ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Posisi daripada candle saat ini kalau kita perhatikan, ini adalah candle naik ya, candle bullish yang memiliki informasi kuat adalah memiliki ekor panjang dan memiliki body, di mana dorongan buyer pada dasarnya di minggu kemarin sangat cukup kuat sekali. Setelah posisi hari Senin kemarin ya, kalau kita perhatikan terjadi kenaikan dulu ya, makanya di sini membentuk sebuah resisten minggu ini ya. Artinya terjadi kenaikan 50% daripada candle impulsif bearish, dan kemudian dari posisi ini dorongan seller sangat kuat ya di minggu kemarin sampai menyentuh harga terendahnya di hari Jumat kemarin ya di weekly analisa, yaitu kurang lebih di area 1617.10, tepat berada di area 50% ya, di area sini. Kemudian terjadi kenaikan di hari Jumat kemarin ya, dan bergerak di atas daripada open minggu ini. Open minggu ini kan di area 1643.08 ya dari weekly analisanya, dan ternyata posisinya bergerak di atas dan close di atas daripada open minggu ini.
yaitu di 1656,21 dan posisinya ditutup di candle warna hijau. Dorongan buyer sangat kuat ya terjadi di hari Jumat, bahwasanya range pergerakan pun di weekly itu sudah mencapai range rata-rata untuk mingguan ya. Kalau kita hitung di sini besarannya di kisaran 50 hampir 51 dolar ya, 50 sampai dengan 51 dolar. Range pergerakan rata-rata udah masuk sebenarnya kalau dari posisi selisih dari high dan low-nya. Dan posisinya seperti apa untuk analisa XAUUSD untuk minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelumnya saya akan rapikan dulu beberapa garis-garisnya ini ya, supaya nantinya kita melihat dari pergerakan XAUUSD untuk minggu depan untuk kita analisanya lebih mudah. Oke, langsung aja kita rapikan dulu garis-garisnya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita akan berlanjut, kita lihat dari pergerakan time frame weekly ya, seperti apa kondisi daripada XAUUSD. Secara tren keseluruhan ya, Anda bisa perhatikan di chart, posisi saat ini masih dalam tren besarnya adalah tren turun. Ya, Anda bisa lihat tren besarnya adalah tren turun. Dan yang kita akan lihat dari posisi terakhir di beberapa minggu ke belakang ya, di area ini yang saya akan perbesar. Dan posisinya tetap masih dibayang-bayangin oleh bearish engulfing, di mana dorongan seller masih mendominasi sangat kuat sekali ya posisinya. Dari data yang kalau kita lihat dari 3 minggu ke belakang, di mana area resisten tertingginya gagalnya dia bergerak lebih tinggi di atas 1729,41, mendorong potensi penurunan yang cukup signifikan. Terlihat di posisi 2 minggu ke belakang terjadi impulsif bearish yang memberikan informasi kuat bahwasanya pergerakan daripada XAUUSD ya, di time frame besar, di time frame weekly membentuk sebuah bearish engulfing. Dan posisinya di minggu kemarin ada sedikit perlawanan ya pada buyer ya. Buyer sempat terjadi perlawanan mendorong kuat menuju ke area 50% daripada bearish engulfing dan ditutup di candle warna hijau seperti ini. Kemungkinan besar kalau menurut saya karena terjadinya breakout ya. Kalau Anda bisa lihat di sini ada wilayah low daripada weekly sebelumnya ya, dari impulsif ini. Ini sempat terjadi breakout ya, sempat terjadi breakout di beberapa hari sampai membentuk sebuah area low weekly baru 1617.10 dan kemudian dia naik kembali ya. Kalau kita lihat di sini juga ada open weekly bulls ya daripada pembukaannya di minggu kemarin ya. Ini hari Jumat kemarin telah terjadi breakout atau bergerak di atas daripada open weekly bulls. Maka di sini saya sebutnya adalah open weekly bulls dan di mana memiliki harga tertingginya adalah 1668.35. Secara keseluruhan market masih dibayang-bayangi oleh kalau secara teknikal ada bearish engulfing di time frame weekly. Selain itu suku bunga pun saat ini masih sifatnya masih agresif ya untuk The Fed sendiri untuk menaikkan suku bunga 75 basis point untuk di hari tanggal 3 November 2022. Itulah yang masih beberapa kali di mana XAUUSD ketika menunjukkan potensi kenaikan terjadi tekanan lagi bergerak turun setelah ada rilis mengenai suku bunga naik 75 basis point. Memang saat ini di beberapa tahun ke belakang ya, pergerakan daripada XAUUSD ini pengaruhnya ada 3 ya. Ini informasi yang sering juga saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bahwasanya yang pertama itu adalah inflasi. Inflasi di Amerika masih cukup tinggi sekali dengan posisi terakhir 8,1% ya, 8,2% ya hasilnya, dan tidak terlalu signifikan juga penurunannya dengan target The Fed menurunkan sebesar 2%. Dan ini yang menjadikan Powell masih agresif tujuannya untuk menurunkan inflasi di Amerika dengan cara mereka menaikkan suku bunga besar-besaran ya. Setiap
pertemuan, setiap keputusan rate suku bunga mereka selalu menaikkan sebesar 75 basis point. Dan ini yang menyebabkan daripada XAUUSD ini ketekan terus untuk dia tidak bisa naik lebih tinggi. Nah, ini disebabkan karena dorongan daripada The Fed sendiri dalam agresifnya untuk menaikkan suku bunga sangat besar. Selain itu ketakutan juga ya, ini juga mempengaruhi akan resesi dari tahun 2000 tahun depan ya, prediksi di tahun depan 2023 ada terjadi yang namanya resesi. Nah, ini yang juga menjadikan pergerakan yang tidak stabil, yang masih banyak keraguan terjadi pada pasar untuk XAUUSD itu sendiri. Ini gambarannya secara keseluruhan, tapi kalau saya lihat dari posisi terakhir untuk posisi candle hijau seperti ini ya, memang terlihat jelas dorongan buyer sangat kuat. Tapi menurut saya minggu ini besar kemungkinan akan terkoreksi dulu ya, mendekati wilayah ya di area-area support atau area open weekly bulls ya. Kalau kita pun berbesar seperti ini, saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk kita melihat area koreksi sampai berapa dari pergerakan XAUUSD ya di minggu kemarin. Nah, kita lihat di sini ya, karena ini penutupan di hari Jumat ya, tadi pagi area yang sangat kuat ya, ada level golden level yaitu di 1642 sampai dengan 1636. Nah, ini yang teman-teman wajib melihat kondisi di mana pergerakan daripada XAUUSD ya, menurut saya masih ada kecenderungan dia koreksi menuju area 50%. Tapi seringkali juga koreksinya hanya terbatas, hanya mencapai area 38,2% yaitu 1648. Dari posisi ini bisa juga akan terjadi yang namanya kenaikan. Nanti kita lihat aja di time frame yang lebih kecil, apakah wilayah ini memiliki potensi kuat untuk dia koreksi ya. Ini tidak saya hapus dulu ya, saya biarin dulu sampai nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, adakah kecenderungan terkoreksi dulu baru dia naik. Oke. Untuk di weekly analisa, di weekly time frame ya, besar yang terjadi sih memang seperti itu pergerakannya. Menurut saya dia koreksi dulu baru dia naik, yaitu menuju wilayah strong resistance. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame daily. Setelah kita lihat di time frame daily, nah, dorongan kuat pada buyer nih, Anda bisa lihat ya, ada pembentukan pattern ya di sini, di mana ada posisi sebelumnya adalah long legs doji dan dihajar oleh impulsif bullish. Ini menandakan bahwasanya tekanan buyer sangat kuat ya. Ini besar kemungkinan nanti akan berdampak di hari Senin. Tapi menurut saya dia akan terkoreksi dulu yang sudah kita tandain di sini ya, yaitu harga tertingginya pun sudah mencapai area 23,6% ya, ini harga tertingginya. Adapun nanti dia terkoreksi dari high terakhir, high weekly ya, 1668 ya, posisinya besar kemungkinan akan terkoreksi dulu menuju wilayah antara 50 sampai dengan 61,8%. Terlihat dorongan daripada daily-nya sendiri memakan daripada candle long legs doji, membentuk sebuah tekanan bullish yang cukup signifikan, impulsif bullish terjadi dan masih memiliki potensi untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan dia bergerak lebih tinggi lagi. Gambarannya sih seperti itu. Kecuali kalau daripada time frame daily ini ya, ada potensi close di bawah area 61,8% atau area 50%, yaitu bisa jadikan kecenderungan posisinya akan melanjutkan penurunan. Tapi di posisi terakhir pun di sini ada double bottom ya, memberikan kekuatan dorongan buyer gagal breakout di bawah low monthly sebelumnya, yaitu di sini di bulan September. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jamnya. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam posisinya terakhir seperti ini ya. Ada garis yang teman-teman harus lihat. Di sini ada trendline sudah saya tarik garis ya di beberapa hari, dan ini juga hal yang sama, dan posisinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, breakout area order block, artinya ada dorongan kuat pada buyer ya, khususnya nanti di hari Senin ataupun di hari Selasa akan menguji kuat area compression ya. Ini area compression itu ada pemadatan harga, di mana Anda bisa lihat kalau posisi kita kecilkan seperti ini ya.
Ini yang kita sebut adalah area compression. Jadi kecil candlenya menggumpal ya kan, membentuk sebuah area drop base drop ya, sampai akhirnya ini bisa terjadi area compression, ini terjadi liquidity ya, dihajar oleh buyer ya, dimakan semua area liquidity sini, dan targetnya bisa mencapai area level psikologi ya, mendekati. Ini ada area resisten ya, yaitu di 1600 berapa ini? Sebentar saya perbesar dulu ya. Yaitu 1699 ya, sampai dengan 1700 daripada level psikologinya nih. Dan ini akan menjadikan acuan, menurut saya akan menguji wilayah ini, karena di sini ada candle bullish terakhir ya. Ini kita bisa sebut juga ini ada area order block yang akan menguji kelanjutan daripada breakout order block yang sudah kita gambarkan, yang terbreakout di hari Jumat kemarin. Potensinya bergerak menuju wilayah ini menurut saya ya. Dari pergerakan saat ini besar kemungkinan akan menuju ke wilayah yang pertama, yang terendah di sini ada 1690 berapa ini, saya tandain dulu supaya nanti enak ya. 1693 ya areanya, ini saya tandain dulu. 1693 ini ada area resisten, batasan daripada area order block sendiri ya. Ini ada area resisten, kemudian yang paling atas adalah ini. Area ini wajib dipantau untuk di minggu depan ya, jika mana ada kenaikan, ini adalah targetnya. Secara kalau kita ukur dengan posisi pergerakan nantinya ya di weekly yang mencapai range rata-rata sebesar $50 ya, range rata-ratanya. Gambaran saya kan dia akan koreksi dulu nih, minimal menuju area nih ya, menuju area 50% sampai 61,8%. Dan di sini menariknya saya lihat ada potensi terakhir itu di kisaran 1645 ya. 45 sama 48 ini area yang akan terkoreksi dulu ya, minimal mendekati wilayah ini. Ini menjadi sebuah catatan ya. Saya gambarkan dulu sebentar posisinya terkoreksi sampai situ ya. Saya tandain supaya tidak terlalu banyak garis. Ini saya tandain di sini area 38,2%. Nah, ini kemudian saya kasih areanya 38,2%. Ya, seperti ini. Oke, itu adalah area ujinya ya, yang mendekati area situ sampai dengan area support ya. Ada area support, adapun area open weekly pun juga mendekati area 50%. Oke, ini saya hapus dulu. Dan kita menemukan area Fibonacci retracement ya. Saya tandain dulu minimal wilayah ini dulu ujinya. Jadi ketika nanti pergerakan daripada XAUUSD di hari Senin khususnya, meskipun dia sudah breakout order block ya, masih memungkinkan dia akan terkoreksi menuju wilayah support sampai dengan 38,2%. Nah, maka di sini adalah area yang akan kita kunci dulu ya, menjadi area koreksi, menjadi area pantau awal adalah area sini. Jadi nantinya ketika kita tahu harga potensi turun sampai area tersebut, kita wajib melihat apakah ada area pembalikan di wilayah ini atau dia akan menuju area sebelumnya ya, yaitu di posisi ini. Kalau kita perhatikan juga ada wilayah support yang memberikan dampak, di mana kalau ini terbreakout dia akan turun menuju area 1640 sampai 1642 ya, area 50% daripada tertingginya dan sampai dengan terendahnya di candle weekly ya. Seperti itu kondisinya di time frame 4 jam ya. Menurut saya ada potensi dia turun dulu baru dia naik. Dan kalau kita ukur secara range ya, rata-rata weekly dengan dia terkoreksi di kisaran 1645 ya sampai area sini. Kalau kita tarik di atas, kalau ini memang betul-betul menjadi ekor terakhir ya, atau low terakhir di weekly, besar kemungkinan masih memungkinkan dia menuju area order block yang ada di sini nih, yang sudah kita gambarkan, yaitu di kisaran 1693 ya, nih poin 66 sampai di area 1707 ya. Ini targetnya untuk minggu depan. Jadi kita sudah memiliki target ya, ini targetnya.
Ini saya tulis target aja di sini. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kita sudah memiliki target wilayah yang akan dikejar untuk minggu depan dengan batas koreksi adalah area pantaunya di sini. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi ini sempat turun dulu, besar kemungkinan turun dulu baru dia akan naik. Sampai nanti ingat di sini sudah ada tanda juga, saya tandain ya, suku bunga akan dinaikkan sebesar baik 75 basis point atau 50 basis point nanti rilis tanggal 3 November ya. Nih posisinya. Jadi ini adalah kesempatan daripada dua minggu sebelum rilis berita ya. Nanti kita lihat kalau dia memang betul-betul posisinya menguji wilayah ini atau memberikan informasi high di area sini ya di selama 1 minggu ini. Dan hati-hati di minggu berikutnya, pastinya nanti kita lihat ya, kita pantau dari kebijakan The Fed sendiri, baik dia menaikkan 75 basis point atau akan lebih melemah ya, tidak terlalu agresif lagi, maka dampaknya XAU akan bisa naik. Dan tapi kalau posisinya masih terjadi kenaikan 75 basis point, XAU USD akan terjadi penurunan. Bisa juga akan menguji sekali lagi yang menjadikan wilayah low monthly sampai dengan 50% nya, yaitu 1614 sampai 1617. Oke, itu gambaran secara weekly analisa ya. Gambarannya masih dorongan kuat untuk menuju ke wilayah target, yaitu 1693.81 sampai dengan area 1707.15, mendekati open monthly sebelumnya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Ini time frame 1 jam. Oke. Dengan adanya area koreksi sudah kita gambarkan ya, mendekati wilayah 1645, maka di sini menjadikan sebuah acuan atau gambaran untuk hari Senin besok ya. Yaitu yang pertama, menurut saya harga akan terkoreksi dulu, minimal mendekati wilayah open pantau sini ya. Ini yaitu wilayah supportnya 1645 sampai dengan 1648, koreksi minimal sini dulu. Artinya kalau nantinya area sini terjadi koreksi seperti ini dan ada pattern naik, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern ya, maka dia akan bergerak naik menuju wilayah yang lebih tinggi ya. Yang pertama akan menuju ke area high weekly ya, menguji kuat ke area sini. Kalau kita ukur pun dari posisi tersebut besarannya sampai mencapai area berapa ini kita lihat. Nah, kurang lebih $24 ya menuju high weekly sampai dengan Fibonacci retracement 50%. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah tersebut. Ini untuk target hari Senin besok ya. Jadi kalau kita buat gambarannya seperti ini. Ini target untuk hari Senin. Nah, target hari Senin saya tulis dulu. Oke, ini target hari Senin ya. Dan tetap kita akan melihat kalau posisinya ini kuat turun lagi ya, breakout area supportnya, ini minimal saya melihat potensi kuatnya itu ada area penolakan di wilayah ini ya. Oke, coba kita tarik menggunakan Fibonacci untuk cari area 50% ya di hari Senin kemarin kenaikannya seperti ini. Nah, itu ada area 50 sampai 61,8%. Ini juga saya jadikan acuan dari mana kalau posisi di area support sampai dengan area Fibonacci retracement 34,2% ini terjadi impulsif bearish, maka yang saya pantau berikutnya adalah wilayah ini. Nah, yang maksud saya gitu ya. Jadi ini saya tandain, ini menjadi wilayah pantau saya. Kalau terjadi koreksi sampai sini, minimal kita bisa entry posisi untuk buy. Setelah ada ini 50% ya. Setelah ada pembentukan pattern ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi harga akan berbalik naik. Tapi kalau masih impulsif bearish lagi, maka saya akan tunggu sampai posisinya itu betul-betul jelas dari struktur dari pergerakan XAU USD itu sendiri. Oke, ini sudah kayak kunci, saya buang lagi ya gambarannya. Nah, ini target berikutnya ya, target berikutnya daripada wilayah pantau pertama, yaitu di wilayah ini ya. Jadi jangan bingung ya untuk melihat area 50%, 61,8% tadi sudah saya jelaskan dari awal. Maka dari sini tonton videonya dari awal sampai dengan akhir.
Ini menjadi wilayah pantau berikutnya ya. Jadi ada dua informasi kuat yang saya sampaikan di sini. Adapun kalau nanti dia terkoreksi, kita ukur turun ke bawahnya ya. Minimal kalau mendekati wilayah ini sih memang cukup memakan waktu dalam waktu 1 hari ya, menuju wilayah 50-61,8%. Secara garis besarnya, kalau dengan posisi koreksi daripada pergerakan XAUUSD ya, terjadi penurunan, yang sangat relevan adalah mendekati wilayah support 1645 sampai 1648. Ya, secara range pun kalau kita hitung dengan posisi high terakhirnya sampai dengan posisi ini mendekati 10 ya, 10 sampai 8 sampai dengan 10 dolar dari sesi Asia sangat memungkinkan sekali ya. Makanya nanti kita pantau dari dua area di sini. Kalau di sini sampai terjadi bullish engulfing lagi, bullish pin bar, kita bisa buy, stop loss di bawahnya, target minimal area high weekly yang sudah kita ukur tadi ya, mencapai range rata-rata 20 dolar dalam waktu 1 hari. Jadi ini kondisi daripada market untuk XAUUSD ya. Yang penting yang pertama, kalau kita lihat dari weekly analisa, ada dorongan kuat ya menuju atau menguji ya wilayah impulsif bearish dari posisi candle bearish engulfing ya. Tapi secara keseluruhan tren masih dibayang-bayangi oleh tren besarnya adalah tren turun, kecenderungannya masih kuat turun, itu yang pertama. Dan yang kedua, di time frame daily memberikan informasi sampai di time frame 4 jam ada terjadi kenaikan ya, meskipun terjadi koreksi dulu, minimal mendekati wilayah supportnya sampai dengan 38,2%. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti di sini nanti akan kita kawal bareng-bareng ya. Saya tetap akan memberikan informasi secara up to date setiap pagi dan sore mengenai pergerakan XAUUSD nantinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex, bagikan videonya dan bagikan video dan channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.